Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Ajar Amelia dengan NIM 242410103 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan jarang dibahas secara mendalam, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mungkin bagi sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah benar bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional? Lalu apa buktinya dan apa aja sih faktor-faktor yang mendukung bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional? Nah, daripada pada penasaran, mari kita bahas bersama-sama pada video kali ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan telah digunakan lebih dari 270 penduduk. Namun, penggunaan bahasa Indonesia tidak terbatas di dalam negeri saja. Saat ini, bahasa Indonesia juga mulai dikenal dan dipelajari di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, bahkan beberapa negara di Eropa dan juga Afrika. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai mendapat tempat di mata dunia. Tetapi, tentu saja agar bisa benar-benar menjadi bahasa internasional, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Untuk itu, mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa aja sih potensi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia untuk dapat menjadi bahasa internasional. Yang pertama yaitu kita lihat dari jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia telah digunakan lebih dari 270 juta orang. Jika digabung dengan penutur yang memahami bahasa Indonesia di negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga komunitas diaspora Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi lebih besar lagi. Jumlah penutur yang besar adalah salah satu indikator penting dalam menjadikan suatu bahasa dikenal secara global. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi penting dalam dunia internasional. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan anggota aktif organisasi internasional seperti ASEAN dan G20, Indonesia sering tampil di berbagai forum global. Dalam forum-forum tersebut, bahasa Indonesia digunakan secara resmi, dan hal ini memberikan exposure yang semakin luas terhadap bahasa Indonesia. Nah, di poin yang kali ini itu tidak kalah penting daripada poin-poin yang lain, yaitu bahasa Indonesia dikenal relatif mudah untuk dipelajari. Tidak seperti bahasa lain yang memiliki perubahan bentuk kata kerja atau tata bahasa yang cukup kompleks, bahasa Indonesia memiliki struktur yang sederhana dan pengucapannya yang cukup konsisten. Faktor ini membuat banyak penutur asing merasa nyaman dan cepat memahami dasar-dasar dari bahasa Indonesia. Berikutnya, kita juga harus mengapresiasi upaya pemerintah dalam mempromosikan bahasa Indonesia secara global. Salah satunya melalui program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Melalui program ini, Indonesia mengirimkan pengajar ke berbagai negara dan membuka kelas bahasa Indonesia di luar negeri. Hal ini membuat pembelajaran bahasa Indonesia semakin terstruktur dan diakui secara akademis. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan peran generasi muda, yaitu anak-anak muda Indonesia yang saat ini cukup aktif dalam menciptakan konten digital, bisa melalui musik, film, dan karya lainnya yang berbahasa Indonesia dan bisa diakses secara global. Dengan bantuan teknologi dan media sosial, bahasa Indonesia bisa dikenal lebih luas oleh dunia hanya dalam hitungan detik saja. Maka, kontribusi kita sebagai generasi muda sangatlah besar. Jadi, dari semua poin yang telah kita bahas tadi, mulai dari jumlah penutur yang besar, kemudahan dalam pembelajaran, dukungan pemerintah, serta peran generasi muda, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memang memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Tentu saja, proses ini tidaklah instan. Perlu usaha bersama, konsistensi, dan rasa bangga dari kita semua sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Jadi, dapat kita mulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mempromosikannya melalui sebuah karya seperti konten atau uh, pergaulan internasional lainnya dengan teman-teman yang mungkin
eh, kita kenal dari berbagai negara lainnya, gitu. Jadi, terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.